Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Bella, NRP 016 dari kelas 3 D4 LKA. Di sini saya akan membuat video mengenai post-test dari mata kuliah Kontrol Cerdas. Untuk post-testnya sendiri adalah modifikasi controller fuzzy. Lalu untuk modifikasi membership function-nya sendiri, untuk post-test ini membership function atau MF-nya yang tadinya 5 diubah menjadi 7. Sehingga pada parameter kecepatan memiliki 7 MF dan pada parameter jarak juga memiliki 7 buah MF. Lalu untuk outputnya juga dikembangkan menjadi 7 MF. MF paling kanan dan kiri dibuat menjadi model bahu kanan atau kiri. Jadi untuk grafiknya diharapkan seperti ini. Namun ini masih temperatur dengan 5 buah MF. Berikut adalah gambar member function, input dan outputnya yang sudah sesuai dengan aturan modifikasi, yakni memiliki 7 MF. Untuk yang bagian atas ini merupakan input kecepatannya. Untuk gambar grafiknya adalah sebagai berikut, yang mana dia memiliki bahu kiri dan juga bahu kanan. Lalu di sini untuk member function yang pertama adalah sangat lambat. Jadi sangat lambat di sini dia memiliki nilai daerahnya dari 10 sampai 20 sehingga pada program ditulis demikian. Kemudian untuk lambat yaitu adalah parameter segitiga yang kedua sehingga nilainya adalah 10, 20, 30. Sehingga sudah sesuai. Lalu yang berikutnya adalah agak lambat yaitu untuk segitiga yang ketiga dengan nilainya 20, 30, dan 40. Lalu untuk yang berikutnya adalah cukup dengan nilainya 30, 40, dan 50. Dan yang berikutnya adalah agak cepat dengan nilainya 40, 50, dan 60. Lalu yang berikutnya ada cepat yaitu dengan nilai 50, 60, dan 70. Dan yang terakhir adalah cepat sekali dengan nilainya adalah 60 dan 70. Kemudian untuk parameter input yang kedua yaitu jarak juga memiliki 7 buah membership function yang mana untuk data yang pertama di sini untuk 50 sampai 100 diisi dengan variabel sangat dekat. Kemudian 50, 100 dan 150 diisi dengan dekat. Lalu berikutnya ada agak dekat dengan nilainya 100, 150, dan 200. Untuk segitiga berikutnya yaitu sedang dengan nilainya 150, 200, dan 250. Untuk segitiga berikutnya agak jauh dengan nilai 200, 250, 300. Lalu ada jauh yaitu 250, 300, dan 350. Serta untuk yang terakhir yaitu jauh sekali dengan nilainya 300 sampai 350. Lalu di sini untuk output sudut remnya ada 5 kategori. Untuk yang pertama adalah penuh. Jadi awal ini penuh. Kemudian untuk yang kedua itu agak penuh dengan nilainya 10. Yang ketiga ada injak sedang dengan nilai puncaknya 20. Dan yang keempat ada sedikit dengan nilai puncaknya 30. Serta yang terakhir ada sedikit sekali dengan nilainya 40. Jadi di sini untuk input kecepatannya nilainya berkisar antara 0 sampai 80. Untuk input jaraknya nilainya berkisar dari 0 sampai dengan 400 dan untuk output sudut remnya nilainya dari 0 sampai 40 sesuai dengan gambar grafiknya serta program berikutnya. Di sini untuk modifikasi dibuat menjadi bahu kiri dan bahu kanan karena untuk grafiknya tadi juga terdapat bahu kiri dan bahu kanan. Kemudian pada programnya untuk pemberian bahu kiri dan bahu kanan adalah dengan menambahkan function trap min dan function trap plus. Itu ada pada bagian ini. Yang mana ini sudah diisi sesuai dengan yang ada pada modul. Kemudian untuk trap min-nya sendiri diisi untuk bahu kiri dan trap plus-nya diisi untuk bahu kanan. Begitu juga pada parameter jarak untuk trap min diisi pada variabel bahu kiri dan untuk trap plusnya pada bahu kanan. Lalu di sini input kecepatan dan jarak menjadi 7 member function. Seperti yang tadi, yang mana di sini terdapat 7
input jarak, yaitu 1 sangat dekat, 2 dekat, 3 agak dekat, 4 sedang, 5 agak jauh, 6 jauh, dan 7 jauh sekali. Lalu juga untuk parameter kecepatannya juga ada 7, yaitu 1 sangat lambat, 2 lambat, 3 agak lambat, 4 cukup, 5 agak cepat, 6 cepat, dan 7 cepat sekali. Untuk outputnya menjadi 7 mF itu bisa dilihat pada bagian formnya, yang mana pada outputnya ini pada bagian kecepatan serta jaraknya disesuaikan member functionnya, sehingga di sini ada 7 setiap parameternya sesuai dengan nama pada program. Lalu di sini aturan menjadi 49. Maka di sini kita buka untuk rule-nya. Di sini terdapat rule dari 1 sampai 49. Hal tersebut karena member function yang digunakan ada sebanyak 7 setiap parameternya, sehingga 7 dikali 7 hasilnya adalah 49. Maka aturan yang dibuat harus, kemudian di sini ada defasifikasi menjadi 49. Untuk defasifikasinya sendiri terletak pada fungsi berikut, yang mana pada for i-nya itu dimulai dari 1 sampai 49. Kemudian menguji dengan menggunakan tabel input praktikum sebelumnya. Maka di sini sudah saya ambil datanya, yang mana untuk yang tabel pertama ini adalah tabel perhitungan 5 member function derajat pengereman, yang mana ini adalah data dari percobaan sebelumnya. Sedangkan untuk yang ini adalah tabel perhitungan 7 member function derajat pengereman dengan aturan logika yang benar. Maksud dengan aturan logika yang benar di sini adalah rules-nya, yang mana seperti ketika jaraknya sangat dekat dan kecepatannya sangat tinggi, maka rem itu logikanya harus diinjak penuh. Lalu di sini perbedaannya antara 5 mF dan 7 mF dihasilkan pada nilai outputnya. Yang mana nilai output pada 7 mF itu dihasilkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan dengan 5 member function. Kemudian di sini juga dapat perbandingan antara perhitungan 7 member function, namun di sini dengan logika yang benar dan di sini dengan aturan logika yang salah. Untuk aturan logika yang salah di sini adalah ketika jaraknya sangat jauh dan juga kecepatannya sangat lambat, maka dia diberi output keluaran remnya injak penuh. Sehingga di sini dihasilkan output yang tidak sesuai. Kemudian di sini juga dibuat perbandingan dengan jumlah rule atau aturan yang benar, yang mana karena di sini tadi digunakan sebanyak 7 member function pada setiap parameternya, maka aturan atau rule yang dibuat seharusnya berjumlah 49. Di sini dapat kita lihat, di sini dapat dilihat ketika diberi kecepatannya sebesar 60 dan jaraknya sebesar 1, dihasilkan sudut pengereman sebesar 0,1219512, yang mana hal tersebut mengikuti rule base dari rule 30. Kemudian ketika dia diberi jumlah aturan yang salah, yaitu hanya sebesar 25 aturan saja, maka ketika diberikan input yang sama, yaitu sebesar kecepatannya 60 dan jaraknya 1, dihasilkan sudut pengereman sebesar 0. Hal tersebut karena pada rule-nya, rule 30 itu dihasilkan nilai 0. Mengapa demikian? Karena pada rule itu tidak diatur untuk rule 30. Karena rule-nya tadi sendiri hanya dibuat sampai dengan 25, sehingga rule yang tidak didefinisikan akan menghasilkan output yang 0. Maka rule yang dibuat itu harus sesuai dengan member function yang dipakai. Maka langsung saja kita coba. Di sini untuk kecepatannya saya coba sebesar 50. Dan untuk jaraknya saya isi 200. Kemudian kita klik hitung. Nah, di sini untuk 50 merupakan nilai puncak untuk agak cepat. Sehingga di sini agak cepatnya berisi 1. Kemudian untuk jaraknya 200 itu berisi 1 untuk sedang. Sehingga kita lihat sedangnya bagian tengahnya atau puncaknya adalah 200. Sehingga sudah sesuai. Kemudian di sini didapati output sebesar 10 karena rule 32. Maka kita lihat rule-nya.
yang mana di sini rule 32-nya berisi agak cepat dan sedang. Maka sudah sesuai, yaitu agak cepat dan sedang. Dan di sini injaknya merupakan agak penuh, yang mana agak penuh pengeremannya itu bernilai 10. Sehingga di sini sudah sesuai karena dihasilkan sudut pengereman sebesar 10. Saya ingin mencoba lagi dengan memberikan inputnya kecepatan sebesar 35 dan jaraknya sebesar 125. Kemudian kita klik hitung. Nah, di sini maka akan dihasilkan nilai pada agak lambat dan cukup sebesar 0,5. Mengapa demikian? Karena nilai 35 itu terletak pada antara titik puncak dan antara hal tersebut karena nilai kecepatan sebesar 35 terletak pada grafik agak lambat dan cukup. Maka dapat kita lihat di sini bahwasannya nilai 35 itu tepat di pertemuan antara segitiga ini dan segitiga ini. Yang mana ini merupakan agak lambat dan ini merupakan cukup. Sehingga di sini sudah sesuai, tertulis 0,5 dan 0,5. Kemudian untuk jarak di sini 125 berada di dekat dan agak dekat. Sehingga agak dekat dan dekat diisi dengan nilai 0,5. Kita lihat 125 di sini berada di sini. Sehingga di sini adalah agak dekat dan ini adalah untuk segitiga dekatnya. Kemudian untuk sudut pengeremannya dihasilkan nilai sebesar 12,5 dengan rule base-nya yaitu di sini 16 dengan nilainya agak lambat dan dekat, kemudian 17 agak lambat dan agak dekat, kemudian terdapat 23 dari cukup dan dekat, serta 24 dari cukup dan agak dekat. Maka pemrogramannya sudah sesuai karena output yang dihasilkan sudah sesuai. Maka di sini dapat saya tarik kesimpulan bahwasannya banyak rule atau aturan yang ada bergantung dengan jumlah dari membership function yang digunakan. Yang mana pada percobaan ini parameter jarak dan kecepatan berjumlah masing-masing 7 member function, sehingga terdapat 49 rules yang mana berasal dari 7 dikali 7, yaitu 7 kecepatan dikali dengan 7 jarak. Kemudian, jumlah membership function sangat berpengaruh pada sistem klasifikasi. Lalu, semakin banyak membership function yang digunakan akan mengakibatkan nilai outputnya semakin kecil pula. Jika jumlah aturan tidak sesuai dengan jumlah member function yang digunakan, maka output yang dikeluarkan tidak sesuai dan akan bernilai 0. Serta aturan pada perumusan Mi harus disesuaikan dengan logika yang mana jika jarak sangat dekat dan kecepatan cepat sekali, maka derajat pengerem yang digunakan harus penuh. Begitu juga sebaliknya, karena jika tidak, maka output yang dihasilkan tidak akan sesuai. Cukup sekian video post-test dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.